Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Surat Pengantar yang di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Mutia Sukma, Magister of Arts. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Syifa Rihadatul Ais. Untuk nama anggotanya, yang pertama ada saya sendiri, Nursifari Hadatul Ais, ada Iga Natasha Emilia Putri, Ucu Dewi Sarifah, Putri Yunikasari, Rizky Indah Cahya Lestari, Hafizah Qulubul Fadilah, Siti Mutia Salim Hehanusa, Gigi Andika Wicaksono, Fikri Abdurrahman Fauji, Muhammad David Bintang Rianata, Aufia Dina Aulia, Muhammad Rifki Fergiansyah, dan yang terakhir Zahari Aulia Putri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ega Natasha Emilia Putri. Pendahuluan, surat pengantar adalah surat resmi yang dikeluarkan instansi, organisasi, atau lembaga tertentu untuk memberikan informasi penting kepada pihak tertentu. Surat ini bisa berupa surat pengantar dokumen, surat pengantar RT dan RW, surat pengantar kerja, surat pengantar proposal, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ucu Dewi Syarifah. Surat pengantar dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, surat pengantar resmi, yang menggunakan materai dan tanda tangan sehingga memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, surat pengantar tidak resmi, yang hanya memiliki tanda tangan dan tidak perlu bermaterai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Yunikasari. Tujuan dari surat pengantar yaitu untuk meyakinkan perusahaan atau instansi yang dituju bahwa pembawa surat tersebut terpercaya atau resmi di bawah tanggung jawab yang mengeluarkan suratnya. Jadi jika terjadi apa-apa dengan data dari pemilik surat tersebut, maka orang pertama yang bisa ditanya adalah penerbit surat tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafizah Qulubul Fadilah. Fungsi surat pengantar yang pertama, sebagai bentuk kesopanan serta wujud tata tertib dalam administrasi hubungan antar instansi. Sebuah bukti bahwa seorang pembawa surat kemudian ialah orang yang terpercaya dan menjadi suatu utusan secara resmi dari instansi terkait. Yang kedua, sebagai formalitas dan kesopanan dalam lingkup keadministrasian, menjadi pintu pembuka saat akan memperoleh surat resmi dan menjadi sarana yang dapat meyakinkan instansi. Dan yang terakhir, sebagai sarana memberitahu maksud dan tujuan pengirim surat pihak yang dituju. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Mutia Salim Hehanusa. Format surat pengantar yang pertama, kop surat dengan logo, alamat, nomor telepon, dan nama sebagai informasi. Yang kedua, hal surat pengantar dengan isi keterangan maksud surat. Yang ketiga, nomor surat. Keempat, salam pembuka. Kelima, isi surat. Keenam, penutup surat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Abdurrahman Fauzi. Baik, selanjutnya format surat pengantar. Yang pertama, kepala surat. Selanjutnya, kop surat, bagian kop surat berada di paling atas. Ada kop naskah dinas yang berisi logo, nama instansi, alamat, dan kontak dihubungi. Penulis kop surat diletakkan di tengah margin, ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nomor surat pengantar, susunan pemohon, penomoran surat pengantar berada di bawah kop surat. Susunan penomoran ini terdiri dari nomor naskah, kode klasifikasi, surat, dinas, bulan. Untuk bulan ditulis dalam 2 digit, tahun terbit, tanggal, serta nama jabatan, alamat yang dituju. Contoh format penulisan nomor surat pengantar yaitu
nomor 12 PT.002/2015. Untuk 12 merupakan nomor urut surat internal bagian acara dalam 1 tahun kalender PT. Untuk 01 kode klasifikasi arsip surat dinas bagian acara. Sedangkan 02 bulan atau bulan Februari untuk tahunnya 2015. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad David Bintang Rianata. Format surat pengantar. 2. Batang tubuh. Dari modul tata naskah dinas batang tubuh surat pengantar terdiri dari nomor urut, jenis data yang dikirim, banyaknya naskah atau barang, dan keterangan. Ada kasih bagian. Pertama, mengirim presentasi surat pengantar terdiri dari pengirim yang tulisannya berada di sebelah kanan. Penulisan meliputi nama jabatan pemuat pengantar, tanda tangan, nama, NIP, dan stempel jabatan atau instansi. Yang kedua, bagian penerima berada di sebelah kiri. Penulisan meliputi tanggal penerima, nama jabatan, tanda tangan, nama NIP, cap instansi, dan nomor telepon. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengantar dikirim rangkap 2 pada lembar pertama untuk penerima, sedangkan lembar kedua untuk pengirim surat. Ada juga penomoran surat pengantar sama dengan penomoran surat dinas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aufia Dina Aulia. Macam surat pengantar. Adapun beberapa macam dari surat pengantar antara lain, yang pertama ada surat pengantar dokumen, kedua surat pengantar barang, ketiga surat pengantar RT dan RW, keempat surat pengantar sekolah atau universitas, kelima surat pengantar kerja, keenam surat pengantar dinas, dan yang terakhir terdapat surat pengantar proposal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifki Fergiansyah. Contoh surat pengantar. Seperti yang dijelaskan tadi, inilah bentuk surat pengantar yang dijelaskan sebelumnya. Di surat pengantar itu, di bagian atas itu adalah kelurahan, kecamatan, terus untuk judul surat pengantar, isi serta nomor dan tanggal di sebelah kiri, bagian bawah setelah isi, maksud dan keperluan, termasuk isi, tertanda tangan, serta di bagian kiri dan kanannya, bagian bawah merupakan penerima dan pengirim. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahari Aulia Putri. Kesimpulan, surat pengantar adalah surat resmi yang dikeluarkan instansi, organisasi, atau lembaga tertentu untuk memberikan informasi penting kepada pihak tertentu. Surat pengantar dibagi menjadi 2 macam. Pertama, yaitu surat pengantar resmi yang menggunakan materai dan tanda tangan sehingga memiliki kekuatan hukum. Kedua, surat pengantar tidak resmi yang hanya memiliki tanda tangan, tidak perlu bermaterai. Surat pengantar ini berisi kop surat dengan logo, alamat, nomor telepon, dan sebagai informasi, nomor surat, salam, pembuka, isi surat, penutup surat. Baiklah, berikut merupakan referensi dari materi yang telah kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok A5, lebih dan kurangnya
Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.